Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nur Ali Farangkuti bersama rekan saya Rahmi Laila Anggreni. Jadi kami telah melakukan penyebaran kuesioner dan mendapatkan 51 respon. Jadi judul penelitian kami adalah pengetahuan dasar dan daya beli generasi Z terhadap minat investasi syariah di aplikasi Ajaib. Nah, oleh karena itu, kami akan mengolah data kuesioner kami ke SPSS, di mana kami akan melakukan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan juga uji regresi linear berganda sederhana. Oleh karena itu, simak di video ini. Baik teman-teman, sebelum kita menguji rangkaian uji untuk penelitian, kita harus melakukan uji validitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kuesioner kita atau pertanyaan-pertanyaan yang telah kita sebar itu valid. Nah, di sini sudah ada X1, X2, dan Y, di mana X1 untuk pengetahuan dasar, X2 untuk daya beli, dan Y untuk minat investasi syariah di Ajaib. Di sini sudah terdapat 51 responden yang kita telah dapatkan, kita pindahkan ke SPSS. Jadi kita akan melakukan analisis untuk variabel 1 yaitu X1, kita ke scale lalu reliability analysis. Nah, baik, yang perlu kita pindahkan adalah X1 sampai X5 saja, tidak perlu X totalnya. Satu, di sini kita lihat bahwa corrected item total correlation ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, pertanyaan 1. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk ketentuan dari uji validitas adalah lebih dari 0,3. Nah, apabila kurang dari 0,3 kita nyatakan invalid. Nah, di sini yang terlihat tidak valid adalah pertanyaan keempat, di mana kurang dari 0,3 di sini ya, teman-teman. Nah, di sini if item delete-nya 0,783 agak lebih besar ya, maka kita akan coba untuk mempertimbangkan untuk menghapus pertanyaan 4 ini. Analyze, scale, reliability. Kita keluarkan, kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat current batch alpha-nya 0,783 seperti yang telah kita hilangkan tadi. Nah, untuk variabel kedua, untuk pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini kita lihat bahwa yang tidak valid adalah pertanyaan ketiga karena di bawah 0,3. Bisa kita lihat juga 0,793 untuk current batch alpha if item delete-nya di bawah, lebih dari current batch alpha. Coba kita hapuskan item tersebut untuk kita mempertimbangkan untuk menghapusnya. Item ketiga, dan yang total tidak usah, lalu statistik, item, scale if item delete, continue. Oh, di sini sudah muncul, jadi current batch alpha-nya semakin besar 0,793. Ya, teman-teman, seperti ini. Lanjut, kita lanjutkan ke variabel Y-nya ya. Nah, di sini sudah ada variabel Y, kita langsung aja seperti tadi. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat di sini ada hasil dari uji validitas untuk Y, 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 4, dan 5. Nah, kita lihat corrected item total correlation di sini lebih dari 0,3 ya, teman-teman. Oleh karena itu, kita nyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas sama seperti uji validitas, hanya mengcopy setiap pertanyaan dari setiap variabel dan diujinya satu per satu per variabel. Kita copy dan kita paste di data view, kemudian kita ke variabel view, kita beri nama ini X1 variabel 1, X1 pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, 5. Kemudian kita klik analis, kita klik scale, kita klik reliability. Nah, semuanya kita pindah ke item. Klik statistik. Kita checklist yang item, scale if, item delete, klik continue, klik OK. Nah, di sini kita cek untuk reliability statistik. Di sini current batch alpha-nya 0,722. Nah, bagaimana kita melihat
apakah setiap item itu reliable, kita cek di correct item total correlation. Nah, di sini yang gak reliable itu yang pertanyaan keempat, 0,30. Kita bisa hapus yang di bawah 0,7 karena standar ketentuan untuk reliabilitas adalah 0,7. Namun bisa dipertimbangkan kembali. Nah, selanjutnya kita akan menguji yang variabel X, variabel 2, X2, dan variabel 3, yaitu Y. Dan untuk caranya sama seperti mencari variabel X1. Nah, di sini sudah keluar hasil dari uji reliabilitas variabel 2, yaitu X2, daya beli. Di sini Cronbach alpha-nya 0,698. Untuk rinciannya kita cek correct item total. Di sini yang di bawah 0,7 itu di pertanyaan ketiga yaitu 0,036. Nah, kalau kita buang pertanyaan ini, Cronbach alpha kita akan berubah menjadi 793. Nah, kesimpulannya item 1, 2, 4, 5 reliable dan item 3 tidak reliable. Nah, di sini udah muncul output dari variable 3 atau Y. Nah, di sini Cronbach alpha-nya 0,847 untuk rincian per itemnya. Kita cek di correct item total correlation. Nah, di sini keseluruhannya di atas 0,7. Jadi dapat disimpulkan untuk variabel 3 atau Y, keseluruhan itemnya dinyatakan reliable. Nah, untuk selanjutnya kita uji normalitas. Nah, uji normalitas ini kita hanya perlu memasukkan total-total setiap hasil penjumlahan dari per variabel. Kita copy. Kita ke SPSS. Ke data view. Nah, kita ke variable view, kita namain pengetahuan daya beli minat investasi. Nah, kemudian kita klik analis, kita ke deskriptif statistik, lalu kita ke explore. Kita semuanya pilih untuk, semuanya kita masukin ke dependent list, klik load, checklist normality, histogram, klik continue, klik OK. Nah, di sini uji normality SIG-nya per variabel. Variabel X1 pengetahuan itu SIG-nya 197. Itu lebih dari 0,05. Variabel X2 daya beli lebih dari 0,05 yaitu 0,89. Dan variabel Y minat investasi lebih dari 0,05 yaitu 0,146. Dapat disimpulkan bahwa hasil uji normality dari penelitian ini yaitu dapat dikatakan normal. Baik, selanjutnya setelah uji normalitas, maka selanjutnya akan melakukan uji multikolinearitas. Oke, di sini sudah ada X1, X2, dan Y-nya. Kita langsung saja ke analyze, kita ke regression, lalu ke linear. Di sini ada statistik, harus dipastikan model fit terchecklist, estimate terchecklist, dan covariance terchecklist. Kita continue. Setelah di continue, kita klik OK. Baik, di sini sudah terlihat hasil dari uji multikolinearitas. Kita langsung lihat saja di tolerance, di mana tolerance ini lebih dari 0,10, VIF-nya kurang dari 10.
Oke, bisa kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel independen, di mana variabel independen ini ada pengetahuan dasar dan daya beli. Ini tidak ada hubungannya ya, teman-teman. Jadi maksudnya adalah dalam model regresi penelitian ini eh, terbebas dari yang namanya problem multikolinearitas ya, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menguji heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas ini sama seperti uji normalitas, yaitu hanya perlu memasukkan total dari penjumlahan dari jawaban setiap pertanyaan. Kita copy, kemudian kemudian kita buka ke SPSS-nya, ke variabel view terlebih dahulu. Kita buat namanya itu X1, yaitu variabel 1, X2 variabel 2, dan Y variabel 3. Untuk labelnya kita isi sesuai dengan variabel kita, yaitu pengetahuan dasar, daya beli, dan minat investasi. Untuk measure-nya ordinal. Kemudian kita ke data view, kita cek. Nah, untuk variabel Y-nya kita pindah ke dependen, dan untuk dua ini pengetahuan dan daya beli kita pindahkan ke independen. Nah, kemudian kita klik save, kita centangin yang unstandard residual untuk memunculkan variabel baru. Klik continue, klik OK. Nah, untuk outputnya ini kita abaikan. Kita ke data view lagi. Di sini udah ada variabel baru, yaitu residual 1. Untuk variabel baru ini kita buat atau kita transform dalam bentuk absolute. Klik transform, klik compute variable. Nah, untuk target variabelnya kita tulis ABS. Kemudian function groupnya klik arithmetic, klik ABS, klik double klik. Nah, kemudian unstandardnya ini kita masukin ke numeric expression. Klik OK. Nah, kemudian kita ke data view lagi, kita abaikan dulu output yang tadi. Sini udah ada residual yang kedua. Nah, ini yang akan kita regresikan ke variabel independen. Yaitu klik analysis, klik regression linear. Nah, untuk ABS-nya kita pindah ke dependen, dan untuk variabel X1 dan 2 kita pindah ke independen. Nah, kita cek yang koefisien di sini bahwa variabel X1 pengetahuan dan variabel X2 daya beli itu di atas 0,05. Variabel X1 yaitu 0,466 dan variabel X2 itu 0,081. Dapat disimpulkan bahwa uji heterogenastisitas pada penelitian ini dinyatakan tidak ada kendala heterogenastisitas. Selanjutnya, kami akan menguji autokorelasi, di mana autokorelasi ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Nah, untuk menguji ini menggunakan statistik Durbin-Watson. Nah, ini sudah terlihat ada data view, terus juga variable view. Nah, kalau sudah kita ke analyze, lanjut ke regression, lalu linear. Nah, di sini ada dependent, ada minat investasi, lalu setelah itu ada independen. Nah, untuk metode kita pilih yang enter. Statistik, estimate, mode fit,
model fit, lalu ada covariance matrix. Nah, untuk residuals ini yang paling penting Durbin-Watson karena kita mau melakukan uji dari Durbin-Watson. Oke, continue, kita klik oke. Nah, baik, di sini sudah terlihat ada Durbin-Watson di sini 2,382. Kita harus mencek dulu sebelum kita analisis, di mana untuk analisis ini kita akan melihat ke tabel Durbin-Watson. Nah, perlu diingat bahwa untuk menganalisis ini kita harus tahu dulu kalau kita memakai variabel independen ada berapa. Nah, karena kita ada dua, yaitu pengetahuan dasar dan juga daya beli, nah maka ada dua variabel di sini ya berarti ya. Nah, lalu kita juga harus mengetahui jumlah dari kuesioner kita sebesar 51. Nah, di sini sudah terlihat 1,4684 untuk DL-nya. Lalu ada 1,6309 untuk DO-nya. Nah, untuk menganalisis Durbin-Watson ini harus DU-nya kita kurang 4. 4 dikurang 1,6309 hasilnya adalah 2,3691. Nah, di sini kita lihat bahwa 1,6309 lebih kecil daripada 2,382. Namun 2,382 lebih besar daripada hasil dari 4 dikurang DU, yaitu 2,3691. Maka dari itu, kita simpulkan bahwa untuk uji korelasi, autokorelasi ini menunjukkan adanya keterlibatan autokorelasi karena seperti yang sudah saya bilang tadi, walaupun DU-nya lebih kecil dari Durbin-Watson ini, namun Durbin-Watson lebih besar daripada 4 dikurang DU. Selanjutnya, kita akan uji korelasi, di mana akan menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Di sini untuk variabel independen ada pengetahuan dasar dan juga daya beli. Lalu untuk dependennya minat investasi syariah. Kita lihat hasilnya di sini menunjukkan ini adalah outputnya. Kita melihat signifikan untuk pengetahuan dasar kurang dari 0,01 dan juga hubungannya kuat dengan minat investasi syariah di mana di sini terdapat 0,41 disertai dengan bintang dan di sini juga positif hubungannya. Lalu untuk daya beli di sini signifikannya juga kurang dari 0,01 ya teman-teman. Lalu hubungannya dengan minat investasi syariah, kita lihat bahwa hubungannya positif ya teman-teman. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan uji regresi linear berganda. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variabel independen atau X, yaitu pengetahuan dan daya beli, bisa memprediksi variabel dependen, yaitu minat. Nah, di uji regresi linear berganda ini ada 4 asumsi. Yang pertama, uji normalitas residual, yang kedua linearitas, yang ketiga multikolinearitas, yang keempat homoskedasitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas residual. Nah, di sini belum ada variabel residualnya. Yang pertama kita akan membuat variabel residual terlebih dahulu. Caranya klik analis, klik regression, klik linear. Minat kita masukkan ke dependen, pengetahuan dan daya beli kita masukkan ke independen. Kemudian klik save. Kita unstandard residual, klik continue, klik OK. Nah, untuk outputnya kita abaikan, kita fokus ke variabel baru ini. Setelah variabel residual baru ini muncul, kita uji normalitas residual. Caranya klik analis, klik descriptive statistik, klik explore. Nah, untuk unstandardnya ini kita masukin ke dependen. Kemudian kita klik plots, histogram, normalitanya kita checklist, klik continue.
Klik OK. Nah, di output ini kita bisa lihat yang test of normality. Ada dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Di sini SIG-nya lebih dari 0,05, yaitu 0,200 dan 0,181, sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Kemudian kita akan menguji linearitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Caranya klik analis, klik compare means, kemudian pengetahuan dan daya beli kita masukin ke independen, minat ke dependen. Kemudian klik option, kita checklist yang test of linearity, klik continue, klik OK. Nah, di sini kita cek outputnya di ANOVA. Di ANOVA table, di sini deviationnya from linearity-nya itu 0,983, yaitu besar daripada 0,05, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyimpangan atau diartikan sebagai linear. Ini untuk hubungan minat dengan pengetahuan. Selanjutnya kita ngecek yang minat dengan daya beli. Nah, di ANOVA-nya juga kita cek yang deviation from linearity. Di SIG-nya di sini 0,252, masih lebih besar daripada 0,05, dan disimpulkan juga bahwa tidak ada penyimpangan atau linear. Nah, selanjutnya kita ke uji multikolinearitas, yaitu kita akan korelasikan antara variabel 1, X1 dan variabel X2, yaitu pengetahuan dan daya beli. Untuk caranya, klik analis, kita klik correlate, bivariate. Nah, ini variabel X1 dan X2 kita masukkan ke variabel. Kemudian klik OK. Kita cek yang correlation. Di sini SIG-nya masih lebih kecil daripada 0,01, yang disimpulkan dia masih dalam kondisi aman. Selanjutnya kita akan menguji homogenastisitas, yaitu kita akan meregresikan absolut dari residual ini dengan variabel Y. Namun di sini kita belum absolutkan. Jadi kita absolutkan variabel res1 ini. Caranya klik transform, klik compute variable. Nah, di sini kita klik ABS, kemudian numeriknya ABS, buka kurung, unstandarnya ini kita pindahkan. Klik OK. Nah, di sini udah ada absolut dari residual ini. Lanjut, kita akan regresikan absolut, variabel absolut ini dengan variabel Y. Caranya klik analis, klik regression, klik linear. Nah, untuk minat kita ganti ke ABS. Kemudian klik OK. Nah, kita cek ANOVA-nya. Di sini ANOVA-nya itu 0,213, yaitu dia lebih besar daripada 0,05, di mana diartikan cenderung tidak ada masalah homogenastisitas. Kemudian kita akan uji regresi linear. Kita klik analis. Klik regression. Klik linear. Kemudian minatnya kita pindah ke dependen. Kemudian kita metodenya ini enter. Kemudian kita klik statistik. Kita checklist yang description, part and partial, collinearity, klik continue. Kemudian klik OK. Kita lihat outputnya.
Nah, di sini kita lihat yang modal sumari, di sini ada R. R-nya itu 0,596. Ini tuh untuk ngecek berapa persen sih variabel X itu menjelaskan variabel Y. Nah, kemudian kita ke ANOVA. F-nya di sini 13,228 dan SIG-nya itu lebih kecil daripada 0,01. Dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 yaitu pengetahuan dasar dan daya beli mampu memprediksi variabel Y atau minat investasi. Kemudian kita ke koefisien. Di koefisien kita lihat yang B ini tidak terstandar dan beta ini terstandar. Nah, kemudian apakah tiap variabel X ini berperan kepada variabel Y? Sig-nya berapa? Di sini kita lihat sig-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, kemudian kita ke persamaan. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan BX1 ditambah BX2 ditambah C. Nah, Y-nya ini minat, BX1 yaitu B dari variabel X1 di sini 0,277 dan X2-nya itu 0,458 dan C-nya ini konstanta 5724. Nah, kemudian kita ke sumbangan efektif. Sumbangan efektif rumusnya itu X sama dengan beta dikali zero order. Di sini X1-nya itu pengetahuan dasar, betanya itu 0,256 dan zero ordernya itu 0,471. Jadi sama dengan 0,120. Dan untuk X2 daya beli sama dengan betanya itu di sini 0,145 dikali zero ordernya itu 0,550 sama dengan 0,230. Sekian dari kami penjelasan step by step dari uji yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.